Halo guys, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy D. Di video kali ini gue akan mereview salah satu monitor dari ROG. Namanya itu ROG Strix XG258Q. Untuk spesifikasi, monitor ini menggunakan ukuran layar 24,5 inch. Untuk panelnya menggunakan panel TN, resolusinya sendiri dia 1080p dan udah support dengan refresh rate sebesar 240Hz. Untuk respon time-nya sendiri dia itu cuma di 1 milisecond aja. Monitor ini juga udah kompatibel dengan G-Sync dan FreeSync. Jadi pastinya monitor ini bisa lebih bebas dari tearing dan motion blur. Kalau untuk harganya sendiri, kalau gue lihat di marketplace, harganya itu ada di kisaran 6,8 sampai 7,2 jutaan, tergantung tokonya. Buat yang berminat, nanti gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Sebelumnya gue mau bahas di bagian bodinya dulu. Kalau gue lihat secara tampilan, monitor ini tuh emang dikhususkan buat kalangan yang gaming banget. Dan untuk adjustmentnya sendiri, monitor ini tuh menurut gue itu cukup menyenangkan. Karena monitor ini tuh bisa dibolak-balik, bisa dinaik turunin, bisa diputer, dan dimiringin. Sama satu lagi, juga bisa dipakai dengan mode portrait. Pastinya monitor ini tuh bakalan cocok banget buat kalian yang pengen jadiin monitor ini sebagai monitor utama maupun monitor tambahan. Untuk bagian port juga udah cukup lumayan banyak ya. Posisinya itu ada di belakang monitor ini. Ada dua port HDMI, DisplayPort, port power, dan headphone jack. Nah, yang paling gue suka dari monitor ini tuh, monitor ini punya jalur khusus yang bikin manajemen kabel itu jadi lebih teratur. Dan kalian juga bakal dapet tambahan cover buat nutupin port di bagian belakangnya. Di bagian belakang juga ada yang namanya Asus Aura RGB. Dan juga bisa kalian customisasi. Bisa kalian ganti ke rainbow, color cycle, static, dan lain-lain. Terus untuk di bagian bawah monitor ini ada sebuah lampu yang berwarna logo dari ROG. ROG itu namanya dengan Like Signature. Di paket pembeliannya kalian juga bakal ngedapetin dua logo ROG yang kalian bisa ganti-ganti model logonya. Dan udah disediain juga satu cover kosong buat kalian yang mau custom pakai stiker kalian sendiri. Sayangnya warna dari logo ROG ini tuh nggak bisa diganti. Kalian itu cuma bisa naik turunin brightness-nya aja. Terus buat bagian tombol-tombol pengaturan, posisinya ada di belakang monitornya. Ada joystick, tombol close, game plus, game visual, dan ada tombol on off. Nah, ini untuk menu dari game plusnya ya. Jadi kalian itu bisa pakai tambahan crosshair, timer, FPS counter, dan display alignment. Terus kalau buat game visualnya itu ada beberapa tampilan preset yang bisa kalian pilih. Ada racing mode, cinema mode, dan lain-lain. Nah, sekarang gue coba pengetesan monitor ini dengan versi gue ya. Yang mau gue coba pertama kali itu adalah gimana kalau monitor ini gue pakai buat pemakaian editing video. Sebelum masuk ke editing video, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau laptop yang gue pakai ini adalah Asus VivoBook Ultra 15 OLED. Pastinya akan ada sedikit perbedaan. Kalau dilihat secara kasat mata sih, mungkin kalian itu nggak bakal ngelihat perbedaan yang cukup jauh. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, kalian itu bakal nemuin warna yang sedikit berbeda. Misalnya di warna pink yang gua arahin ini. Kalau dilihat dari laptop Asus, warnanya itu beneran pink. Sedangkan warna yang dihasilkan monitor ini tuh lebih ke unguan. Tapi overall buat kalian yang emang nggak terlalu suka color grading ya, monitor ini tuh masih bisa diandalkan banget buat pemakaian editing video. Lanjut di pengetesan kedua. Gue coba buat main game. Secara spesifikasi emang monitor ini tuh diperuntukkan buat pemakaian gaming. Tapi perlu jadi catatan juga nih buat kalian. PC atau laptop yang kalian gunakan itu udah harus banget support 240 fps. Dan pastiin kalian menggunakan GPU yang udah mumpuni juga. Dan sayang seribu sayang di pengetesan gua kali ini, device atau laptop gua itu nggak mencukupi buat memaksimalkan si monitor dari ROG ini. Karena laptop gue itu cuma support sampai 60 fps aja. Kartu grafis yang dipakai laptop ini juga masih menggunakan Radeon Vega 7. Terus gue juga nggak bisa menggunakan DisplayPort. Karena port Type-C yang ada di laptop ini nggak support dengan DisplayPort. Alhasil selama pemakaian gua main game itu gue cuman pakai kabel HDMI. Selama pemakaian gaming gue cukup puas sama monitor ini. Walaupun cuma dapat di 60 fps. Seenggaknya fitur FreeSync yang ada di monitor ini tuh cukup membantu buat mengurangi tearing. Gue juga ada sedikit catatan penting nih buat kalian tahu. Mungkin kalian terlalu anggap remeh soal panel yang dipakai sama monitor ini. Karena masih pakai panel TN. Tapi sebenarnya
Kalau mau lihat kelebihan dari panel TN itu, yang pasti panel TN itu jauh lebih murah dari IPS. Otomatis harga dari monitor ini juga bisa lebih ditekan jadi lebih terjangkau. Dan kalian juga bisa nikmatin refresh rate tinggi dan respon time yang cukup kecil di harga yang cukup terjangkau juga. Terus panel TN yang dipakai sama monitor ini tuh untuk kelasnya lebih tinggi ya. Karena rata-rata panel TN yang ada di pasaran itu cuma bisa ngasih maksimal di brightness 300 nits. Sedangkan panel TN yang dipakai monitor ini bisa sampai 400 nits. Pastinya cukup berguna banget buat bikin warna gelap di game itu jadi bisa lebih kelihatan dan lebih terang. Kekurangannya ya paling di kualitas warna yang nggak terlalu pekat aja. Dan kalau viewing angle kita beda, kualitas warna dari monitor ini tuh bakalan memudar. Misalnya, kalau gue lihat dari depan itu bakalan normal. Kalau gue lihat dari samping kanan atau samping kiri itu bakalan kelihatan perbedaannya. Oke, ini dia kesimpulan gue buat monitor ini. Untuk harga 6,8 sampai 7 jutaan, menurut gue monitor ini cukup bisa kalian pertimbangkan. Karena untuk desainnya sendiri, monitor ROG ini tuh udah keren banget kalau menurut gue. Cocok banget buat kalian yang suka setup yang gaming banget lah. Dan kalau gue lihat di pasaran, emang udah cukup banyak pasar yang udah pakai refresh rate monitor sampai 240 Hz. Dan harganya pun ada yang lebih mahal dan ada yang lebih murah. Tapi yang menjadi catatan gua adalah rata-rata di pasaran itu yang pakai refresh rate monitor sampai 240 Hz gak ada yang support sama FreeSync premium yang ada di monitor ROG ini. Intinya, buat kalian yang mau beli monitor ini, tetap kalian harus pastiin PC atau laptop kalian itu udah harus support 240 fps. Karena kan sayang aja gitu beli monitor mahal tapi nggak bisa memaksimalkan performa dari monitor ini. Oke, sekian aja video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari monitor buat setup ala-ala gaming. Mungkin ini bakalan jadi pertimbangan yang cukup menarik buat kalian. Buat yang berminat, nanti gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih banyak buat yang udah cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.